Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah baik semua? Ya, alhamdulillah ya, baik semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Silahkan Beben memimpin doanya. Ya, terima kasih untuk Beben telah memimpin doanya. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Oke. Beben hadir. Vicky hadir. Rio hadir. Ada yang tak hadir tak? Siapa? Oh iya, Jaya. Kemana dia? Nanti bilang ya, dia suruh masuk ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita absen, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengerti tentang hukum riba dan dalil-dalilnya. Kemudian, siswa dapat mengerti hukum bank dan juga pembagian bank, yaitu bank syariah dan juga bank konvensional. Kemudian, siswa dapat mengerti hukum asuransi dan juga pembagian asuransi syariah ataupun tafakul dan juga asuransi konvensional. Nah, materi pertama kita pada hari ini yaitu riba. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu riba? Tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, Bapak akan jelaskan ya. Riba adalah bahasa Arab yang memiliki arti tambahan. Nah, riba ini adalah menurut istilahnya transaksi ataupun pinjam-meminjam barang yang ada kelebihannya. Nah, kelebihan tersebutlah yang dinamakan dengan riba. Sedangkan hukum riba, ada yang tahu nggak hukum riba? Tahu. Nah, apa hukum riba? Nggak tahu. Nggak tahu? Oh, harus banyak belajar ya, harus banyak baca di rumah ya. Hukum riba adalah haram. Jelas ya, hukum riba itu haram, tidak halal ataupun tidak mubah. Haram. Nah, kita mengambil hukum ini dari 3 aspek. Pertama dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dan juga dari ijma ulama. Nah, dari Al-Quran sendiri, dari Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ada yang mau bacakan? Oke lah, biar Bapak saja yang bacakan. Jadi, dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 275 berbunyi, innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan dari sunnah Rasulullahnya berkata, Rasulullah SAW berkata bahwa Rasulullah melaknat orang-orang yang memakan riba, yang menjadi wakilnya ataupun orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskannya, orang yang menyaksikannya. Dan selanjutnya Nabi berkata, mereka itu semua sama saja. Jadi semua orang yang terkait dengan riba itu mereka akan rugi, dan Rasulullah telah melaknatnya. Kemudian dari ijma para ulama, bahwa seluruh ulama semua sepakat bahwa Islam mengetuk riba, dan sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Oke, selanjutnya macam-macam riba. Riba terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasiyah, yang ketiga riba kordi, yang keempat riba yad. Yang pertama riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah tukar menukar suatu barang antara barang yang lain yang sama jenisnya, namun ukuran timbangannya tidak sama. Contohnya, si A menukar benda dengan si B. Benda tersebut contohnya emas. Nah, si A menukar emas dengan si B, namun takarannya beda. Si A emasnya yang baru menukar kepada si B emas yang lama. Yang A 5 kg misalnya, yang B karena emasnya lama
dia 6 kilogram. Nah, jadi walaupun dia lama dengan baru tetap hukumnya sama. Jadi tidak boleh kita menukar antara satu dengan yang lainnya tuh beda, harus sama. Nah, itu contohnya untuk riba fadl. Selanjutnya riba nasyah. Riba nasyah adalah mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenisnya maupun tidak sejenisnya. Akan tetapi transaksi ini terjadi tidak langsung, tapi contohnya utang. Selanjutnya riba qardi. Riba qardi adalah meminjam sesuatu dengan syarat ada kelebihan. Nah, contohnya si A meminjam sama si B uang 100.000. Nah, kemudian si A nih mengembalikannya 150.000. Nah, itu namanya riba qardi. Nah, itu tidak boleh tuh, haram. Selanjutnya ribayat. Nah, ribayat ini adalah mengambil keuntungan dari proses jual beli, tetapi pengambilan barang itu tidak terjadi pada transaksi tersebut. Nah, contohnya ketika kita membeli, contohnya ya, kita membeli beras, gitu ya. Nah, kita ini udah transaksi di sini, nah, cuman berasnya itu masih jauh di sana. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus kontan dia berasnya. Nah, gitu ya. Mengerti? Mengerti ya? Oke, selanjutnya hikmah-hikmah dilarangnya riba. Nah, itu ada hikmahnya. Pertama, menghindari tipu daya antara sesama manusia. Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Memotivasi seseorang agar bekerja keras, tidak menyimpan hartanya di suatu tempat. Nah, jadi dari kegiatan tersebut akan banyak ekonomi yang hidup, nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya bank. Ada yang tahu apa itu bank? Ya, bank adalah suatu badan hukum yang di dalamnya terjadi proses seperti orang menabung di dalamnya, kemudian ada pinjam meminjam, dan ada yang lain sebagainya. Bank ini terbagi menjadi dua. Pertama, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional ini adalah bank yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berbau dengan riba. Contohnya yang tadi disebutkan, misalnya tadi dia minjam barang, minjam uang. Nah, dia minjam uang tersebut, minjamnya 100.000 misalnya kan. Nah, tapi dia dapatnya cuma 90.000. Nah, kemudian dia nanti mengembalikannya lebih dari itu. Contohnya dia mengembalikannya 150.000. Nah, contohnya seperti itu. Karena bank konvensional biasanya terdapat riba ataupun ada bunga-bunganya. Nah, kemudian kalau bank syariah di dalamnya terdapat akad, nah, yang dimana adanya persetujuan dan tidak merugikan antara kedua belah pihak, antara bank atau penyedia jasa dengan juga penggunanya. Jadi kalau bank syariah ini adanya komunikasi antara bank pemilik modal bank dengan peminjam. Jadi mereka ini ada akad, ada kesepakatan. Nah, makanya di bank syariah ini ada yang mengatakan bahwa bank syariah tidak apa-apa. Adapun hukum bank, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan riba itu haram, ada yang mengatakan riba itu sunnah, tidak mengharamkan, dan ada juga yang mengatakan bahwa riba itu syubhat. Nah, anak-anak, itulah penjelasan Bapak tadi mengenai materi kita pada hari ini. Apa mungkin anak-anak yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Tadi kan Bapak udah sebutkan. Oh iya, bahwa- Beben, silakan Beben. Pak, kenapa riba haram Pak? Oh iya, kenapa riba haram? Nah, jadi pertama, riba haram karena Allah yang mengharamkannya. Nah, karena Allah telah menjelaskan dalam Quran surah apa tadi itu? Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena di dalam riba itu terdapat apa ya? Seperti keuntungan sebelah pihak. Nah, kayak tadi Bapak jelaskan. Contohnya si A tadi meminjam kan cuma 100.000 tapi balikannya dia lebih. Nah, itu kan
kasihan yang balikannya itu. Jadi nanti si A yang minjam tadi itu bakalan kesusahan gitu. Berarti Jadi, dia mendapatkan keuntungan sendiri gitu ya, Pak? Iya, seperti itu. Bagus sekali. Sekarang udah paham kan? Belum, Pak. Oke. Belajar lagi di rumahnya buku yang dibaca tadi ya, yang udah sama-sama kita baca tadi. Saya belum baca, Pak. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, silakan dibaca yang di meja itu. Sudah Bapak bagikan tadi sekalian. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Udah, Pak. Nah, sekarang boleh dikumpulkan. Nah, begitu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan semuanya bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak pribadi maupun bagi anak-anak sekalian. Nah, anak-anak juga harus rajin ya belajar di rumah, baca bukunya masing-masing. Jangan banyak bermain, apalagi bermain dengan ponsel, apalagi bermain game yang sekarang yang telah banyak orang-orang mainkan. Kita lebih fokuskan kepada belajar. Oke? Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.